Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Yang jelas pertama dengan kita membaca surat Al-Ghasyiyah, maka kurang lebih 381 huruf kita baca. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW menyatakan, la aqulu alif lam mim harf. Kata Rasulullah, saya tidak pernah bersabda alif lam mim itu satu huruf. Walakin aqul, akan tetapi aku Rasulullah SAW bersabda alif harf, wal lam harf, wa mim harf, wa likulli harfin bi asyri amthaliha. Setiap satu huruf Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan penulis kitab tafsir Al-Khazin itu menghitung jumlah huruf yang kita baca dalam surat Al-Ghasyiyah itu sebanyak 318 huruf. Kalau dikalikan dengan 10 kebaikan, maka subhanallah, banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat Al-Ghasyiyah ini masuk dalam kategori surat Makkiyah, karena memang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat-surat Makkiyah itu titik fokusnya adalah tentang masalah keyakinan, tentang masalah akidah. Jadi fokus ayat-ayat Makkiyah itu di situ. Meskipun ada beberapa surat dalam ayat-ayat Makkiyah, dalam surat Makkiyah terdapat ayat-ayat yang berbicara tidak hanya tentang masalah keimanan, tetapi juga berbicara tentang masalah amal saleh. Itu juga terdapat dalam surat Makkiyah. Jumlah surat dalam surat Makkiyah ini terdapat 26 ayat, dan jumlah kata yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah itu sebanyak 92 kata. Jadi jumlah ayatnya 26, jumlah katanya 92, jumlah hurufnya 381 huruf. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Ghasyiyah ini surat Al-Ghasyiyah ini diberi nama oleh para ahli atau dinamakan surat Al-Ghasyiyah itu menurut penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau Al-Munir. Itu yang pertama dinamakan Al-Ghasyiyah karena memang Allah memulai firman-Nya dengan surat dengan menyebut kata Al-Ghasyiyah, seperti yang kita jumpai di ayat yang pertama, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Jadi dinamakan surat Al-Ghasyiyah menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau Tafsir Al-Munir itu karena Allah memulai firman-Nya atau di dalam firman-Nya Allah menyebutkan kata Al-Ghasyiyah. Sedang Al-Ghasyiyah itu sendiri, Al-Ghasyiyah itu diistilahkan dengan salah satu nama dari hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat itu Asmaul Qiyamah. Ya. Nama-nama dari surat Al-Qiyamah itu nama-nama hari kiamat yang pertama Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu sendiri. Ya.
Kenapa ini? Tes. Ya, sudah Ustaz. Jadi nama lain atau nama dari nama-nama hari kiamat yang pertama adalah Al-Qiyamah. Yang kedua disebutkan juga dengan Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah termasuk nama-nama dari hari kiamat. Apa makna dari Al-Ghasyiyah itu sendiri? Ghasyiyah itu dari kata dikatakan oleh para ahli tafsir li'annaha tughashshi kulla syai'in bi ahwaliha. Jadi membuat pingsan setiap kejadian dari kiamat itu membuat orang pingsan karena memang kedahsyatan kegoncangannya itu, ya. Sampai-sampai kalau di dalam ayat yang lain wanita melahirkan begitu. Jadi wanita sedang hamil, ketika terjadi kiamat, terjadi goncangan itu, maka dia akan melahirkan dengan terpaksa, ya. Atau makna Al-Ghasyiyah di antara ahli tafsir memaknakan Ghasyiyah ini tidak hanya nama hari kiamat, tetapi merupakan nama dari An-Nar, api, ya. Kenapa? Li'annaha tughashshi wujuhal kuffar, karena api ini membakar wajah-wajah orang kafir. Jadi dikatakan ghasyiyah itu karena membuat orang yang tidak beriman itu akan pingsan, akan tertutupi dengan sebab goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Atau makna yang kedua, karena Al-Ghasyiyah itu adalah nama dari tidak hanya nama hari kiamat, tetapi mempunyai makna neraka, karena neraka itu akan membakar seluruh wajah orang-orang yang tidak beriman, ya. Bapak Ibu sekalian, keutamaan dari surat Al-Ghasyiyah ini, salah satu yang disampaikan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan dari sahabat Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bisabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah fil jum'ah wal 'idain. Jadi Rasulullah SAW kalau sholat Jumat itu membaca surat Al-A'la, dan yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah, termasuk pada hari raya, baik hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Jadi itu ayat yang sering atau surat yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan periwayatan ini disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan, ya. Jadi dari mereka-mereka yang meriwayatkan dalam kitabnya ada Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majahnya Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Mereka semuanya meriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah untuk hari Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha, yeah. Itu berkenaan dengan keutamaan. Jadi seandainya pada saat salat Jumat itu para imam membaca dua surat itu mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti para imam itu tidak hafal surat yang lain, betul. Tapi Rasulullah itu membaca surat itu, sebagaimana kalau Jum'ah di waktu subuh Rasulullah membaca rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua adalah surat Al-Insan.
Kalau itu dibiasakan di tempat kita, insya Allah mereka semuanya akan merasakan ringannya. Tapi yang terjadi sebaliknya, ya. Jadi ketika jamaah masyarakat Muslim Indonesia menunaikan ibadah umroh atau haji pada saat hari Jumat, tiba-tiba di pertengahan membaca surat As-Sajdah itu kemudian melakukan sujud sajdah. Lah mereka itu ruku, kemudian imamnya bangkit membaca surat. Nah, mereka melanjutkan. Lah setelah itu karena sujud mereka yang setelah ruku kemudian mereka sujud. Melihat imam terus melihat jamaah lain sambil noleh. Akhirnya berdiri juga gitu. Wah, iki salat apa iki? Yeah. Kenapa sampai terjadi begitu? Karena memang tidak terbiasa. Karena memang ayatnya agak panjang surat Sajdah itu. Termasuk juga hal ata alal insan. Yeah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jelaskan langsung sampai 26 membutuhkan waktu yang lama, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa surat Al-Ghasyiyah ini mengandung atau mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama menjelaskan, jadi madmun, kandungan dari suratul Ghasyiyah. Ya, kandungannya apa? Yang pertama wasfu ahwali yaumil qiyamah, menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, di mana pada saat hari kiamat, ya, kan surat Al-Ghasyiyah ini tidak cukup difahami dengan surat Al-Ghasyiyah, dikaitkan juga dengan surat Al-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu malaha, begitu. Atau kemudian di surat yang lain Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi ketika itu manusia seperti aneh-aneh itu bahasa Jawanya laron, ya. Nggih. Bahasa Indonesianya aneh-aneh. Terus laron bahasa Maduranya. Wah. Enggak. Tapi kan ada laron itu ya. Jadi nanti kondisi pada hari kiamat itu ya seperti laron itu terbang. Ya. Dalam iya. Ketika ada sinar gitu kan ya. Ya. Kemudian gunung-gunung itu seperti kapas bertebangan. Jadi dicabut oleh Allah dari pasaknya, terbang. Tabrakan. Tidak cukup menjelaskan tentang ahwali yaumil qiyamah, kondisi nanti pada hari kiamat, tapi juga lanjutannya ma yatalaqahul kufar, ma yalqahu al kufar. Jadi apa saja yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Apa itu? Wujuhu yawma idzin khasyiah, kata Allah. Wajah mereka pada hari kiamat itu khasyiah. Khasyiah maknanya dzalilah. Dzalilah itu hina. Hina, pucat, pasi, gitu. Hina. Kenapa? Amilatun nasibah. Nah, nanti kita jelaskan secara khusus. Amilatun nasibah. Kemudian tasla naran hamiyah. Mereka akan dimasukkan ke neraka hamiyah yang menyala-nyala dan membakar. Makanya seperti kambing ataupun daging yang giling itu, apinya kan menyala gitu, membakar.
Kullama nadijat juluduhum, kata Allah, setiap matang kulitnya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang lain, yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksaan. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian apa yang didapatkan juga oleh orang kafir? Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dari ain. Ain itu mata air, yambu, jadi air artesis. Tapi aniyah syadidul hararah, airnya muncrat begitu dari bawah, artesis ya, tapi itu syadidul hararah, sangat panas. Kira-kira panasnya air ketika dimasak itu berapa derajat Celcius? Berapa? 100 saja, tidak ada naik sudah ya, sudah maksimal 100. Nah, itu seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, 100 derajat Celcius, oh kok 100%, 100 derajat Celcius ini itu api yang ada di bumi, panasnya bumi, panasnya itu, panasnya yang ada di bumi itu 1/70 dari panas di akhirat kelak. Berarti 100%-nya 100 derajat Celcius itu 1/70 dari api yang di neraka kelak. Makanya kalau di dalam surat Muhammad itu ayat 15, mereka dikatakan diberikan minum, gitu kan, yang air minumnya itu kemudian memutus faqatta'a am'a'ahum, memutus urat-urat leher mereka, gitu ya. Sudah begitu lanjutannya nanti kita akan jelaskan lebih detail. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan kecuali dhari. Dhari itu apa namanya, jenis pohon ya, yang baunya lebih bau dari bangkai, rasanya sangat pahit, dan kemudian berduri. Itu makanannya, itu dhari ya. Jadi tidak ada bagi mereka makanan kecuali bersumber dari pepohonan itu, yang asyaddu miraratan, yang sangat pahit, kemudian zatus syaukah, berduri, dan apa namanya, panas juga begitu. Karenanya la yusminu, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Nah, ini jadi surat Al-Ghasyiyah yang pertama, wasfu ahwalil qiyamah, jadi menjelaskan tentang kondisi pada hari kiamat, dan ma yalqahul kufar, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak beriman. Di sisi yang lain Allah menjelaskan apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idzin naimah, wajah mereka berseri-seri ya, penuh syukur, lisaiha radhiyah, karena usahanya diridhai oleh Allah, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengar suara-suara yang lagho, fiha ainun jariyah, di dalamnya sumber mata air yang mengalir, jariyah, fiha sururum marfu'ah, di sana juga ada permadani yang ditinggikan, wa akwabum mawdu'ah, kemudian gelas-gelas, wa namarikum masfufah wa zarabiyu mabthuthah,
Jadi Allah menjelaskan dua sisi tentang hari kiamat itu sendiri, kemudian menjelaskan bagaimana atau apa yang dialami oleh orang yang tidak beriman dan yang dialami oleh orang yang beriman. Setelah itu yang kedua, poin berikutnya, Allah mengajak kita untuk melakukan tadabbur terhadap ciptaan-ciptaan Allah untuk menunjukkan apa itu? Tentang qudratillah. Jadi menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita dengan menyatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan terhadap onta, bagaimana onta diciptakan? Nanti kita jelaskan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah manusia melihat terhadap langit bagaimana ditinggikan, diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah menancapkan gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi itu Allah hamparkan? Itu kan bermacam-macam ya. Ada yang dataran rendah, dataran tinggi ya. Yang dataran tinggi pun juga ada yang model sawahnya tampak siring gitu. Itu Masya Allah. Siapa yang menyusun? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nanti kita menjadi kajian kita. Berikutnya madmunul ayah, kandungan dari ayat surat Al-Ghasyiyah yang ketiga adalah di akhir surat ya, fi khatimatis surah tadhkirun nas birruju'i ilallah. Jadi Allah mengingatkan kepada manusia, fadzakir, ingatlah. Ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama anta mudzakir, karena engkau diutus wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Jadi Allah memberikan peringatan. Apa itu? Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kita semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaihim hisabahum. Ada proses hisab. Jadi coba Bapak Ibu sekalian, Allah itu memberikan penjelasan tentang kiamat, tentang model manusia, kemudian mengajak untuk melakukan tadabbur ya. Setelah itu menjelaskan tentang hisab. Nah, mari kita coba cermati satu persatu dari ayat ini. Pertama, ini masuk, insya Allah kita sampai di ayat yang sampai di sini Pak, insya Allah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insya Allah ayat 1 sampai 7 kita selesaikan malam ini. Kata Allah memulai firman-Nya dengan hal. Hal itu pada asalnya mempunyai makna hal. Itu artinya apakah. Hal. Seperti hal anta rajulun, apakah kamu laki-laki? Naam ana rajulun. Atau hal anta talibun, apakah anda seorang pelajar penuntut ilmu? Jawabannya naam. Tapi di sini Allah tidak meminta jawaban. Karena itu di sini istifham, tidakkah atau bukankah, atakah, ata yakti. Jadi ata yakti. Ini fi'il kata kerja lampau, ata. Karena kemudian digabung dengan kaf,
kaf ini kata ganti dari dhamir anta. Anta ini ketika posisi sebagai subjek. Ya, kalau dalam bahasa Arab fa'il, pelaku. Tapi karena posisinya di sini sebagai objek yang ditanya, maka menjadi dari asalnya atahu. Ya, atahu itu dhamir huwa. Saya mendatanginya, ataituhu. Kemudian huma atahuma, ya, ia mendatangi keduanya. Hum atahum, gitu. Ini dhamirnya hum. Kalau anta maka ataka, atakuma, kemudian atakum. Ini telah datang kepada kalian, begitu. Ini dhamirnya antum. Kalau anti, ataki, atakuma, atakunna, ataya, ya, ataya, nah, begitu. Jadi makanya kalau memberi nama harus hati-hati. Kalau umpamanya ataya, gitu kan, gitu. Ataya itu perlu ditanya, apakah ini berasal dari kata ata, ya, gitu, ataya, gitu ya. Dhamir ana, berarti dia mendatangiku. Itu kalau ataya. Tapi kalau atoya, ini atoya, maka maknanya dia telah memberiku. Nah itu. Kalau ya, atoya ini berarti telah memberi, pemberian. Kalau ataya, ya, artinya dia telah mendatangi, mengunjungiku, kunjungan. Beda kan, Pak? Nah, kalau ataya berarti harus pakai atoya, gitu ya. Yeah. Ini bahasa Arab. Yeah. Saya ulangi, lanjut. Hal ataka, tidakkah telah datang kepadamu, wahai, ini kepada Rasulullah SAW, hadis itu pembicaraan, ya, omongan atau kalam atau berita. Makanya memang bahasa Arab itu indah, Pak. Seperti contohnya begini, ada yang mengatakan hadza haditsun hasanun, ya, hadza haditsun hasanun. Maka hadis ini artinya sabda, ya, sabda. Tapi kalau ada orang mengatakan hadatsa haditsun, ya, hadatsa haditsun fi hadatsa haditsun hadsan atau hadisan, maka maknanya telah terjadi peristiwa. Hadatsa haditsun, telah terjadi peristiwa. Nah, beda mana, gitu. Makanya bahasa Arab itu indah, ya. Sehingga ada orang yang tidak mau belajar bahasa Arab, merasa sulit, padahal enak, gitu, senang, menyenangkan.
Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Fahaddits itu dari kata haddatsa. Yuhadditsu ya, ini menceritakan, menghabarkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Allah ceritakan nikmat Allah itu. Jadi kalau mendapatkan rezeki, hal-hal yang baik, suruh cerita ya. Nah, itu cerita. Fahaddits, bercerita, ceritakanlah ya. Hadits wala haraj, ngomonglah, tidak ada dosa bagimu. Tapi di sini perintah untuk menceritakan. Jadi karena itu sering kita mengatakan at-tahadduts bin nikmah, kita membicarakan nikmat yang Allah anugerahkan. Seperti umpamanya malam Jumat yang lalu, at-tahadduts bin nikmah, menikmati hidangan ayam guling, orang yang muter itu. Anda datang, itu karena tidak datang tidak dapat kecipratan. Jadi termasuk saya tidak dapat juga, saya hanya mendapatkan ceritanya. Ya, karena waktu itu saya sedang rapat dari Kepanjen sampai Bangil 6:30. Kita mulai rapat sampai selesai jam 10 malam. 10.20 ke Probolinggo, qadarallah wa masya'a fa'al, ada kejadian yang di Grati itu. Dam truk bawa pasir senggolan dengan truk bawa truk tangki 2 gandeng. Akhirnya kemudian truk tangkinya nabrak tiang listrik, masuk ke halaman rumah, ya untungnya pas tidak mengenai warungnya ya, truknya, sehingga macet. Baru nyampe Probolinggo 12:30 dini hari begitu. Mau kesini sudah khawatir Ustaz Abdurrahman tidur, akhirnya Allah tidurkan saya di mobil. Alhamdulillah ya. Itu tapi dapat cerita tentang ayam, nah itu dan ceritanya rasanya sudah cocok gitu kan, rasanya sudah, tinggal jalannya itu ya. Ustaz, jenengan tanggung jawab itu ya. Ya, jadi hal ataka hadithu, telah datang, bukankah telah datang kepadamu wahai Muhammad yang sebelumnya engkau belum tahu. Apa itu? Al-Ghasyiyah, tentang kiamat ya. Jadi itu pertanyaan. Kemudian Allah lanjutkan, wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari kiamat itu wajah-wajah mereka khasyiah. Wujuh yang dimaksudkan ini ashabul kufar ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ya. Karena itu Khalifah Umar radhiyallahu an itu mendatangi jadi Khalifah Umar itu mendatangi, seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Barqani ya, dari Abi Imran Al-Jauni, qala Umar radhiyallahu an, kata beliau, marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Budair rahib. Jadi Umar itu melintasi rumah yang ditempati oleh rahib. Rahib itu ya pendeta, tokoh agama dari kalangan umat Nasrani, rahib. Fanadahu, ketika melintas di rumah yang ditempati oleh rahib ini, Umar memanggilnya, ya rahib, wahai pendeta. Fa'ashrafa,
karena dipanggil dan yang manggil adalah khalifah. Rahib ini berada di wilayah kekuasaan kaum muslimin, berarti termasuk ahlul zimmah. Jadi orang non muslim, orang kafir, ahli kitab, tinggal di wilayah kaum muslimin dengan penguasa kaum muslimin. Untuk mendapatkan jaminan keamanan, dia membayar jizyah. Jizyahnya sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan. Ketika dipanggil, dia menemui khalifah. Faja'ala Umar yang zuru ilaih. Umar radhiyallahu an menatap wajahnya, wajah rahib ini. Terus ditatap oleh Umar. Setelah itu yabki. Jadi ketika Umar memperhatikan, terus Umar akhirnya menangis. Ya, itu Umar. Akhirnya faqila lahu, ditanyakanlah kepada Khalifah Umar, kenapa engkau melihat pendeta kemudian menangis wahai Khalifah? Kata Khalifah, sehingga dia bertanya, ma yubkika min hadza, apa yang menyebabkan engkau menangis karena melihat pendeta? Qala Umar mengatakan, zakartu qaulallah, ketika saya menatap wajah pendeta, saya ingat dengan firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi Umar ketika melihat itu kasihan, ya. Kenapa kasihan? Ini penjelasannya, Pak, ya. Amilatun nasibah, jadi ya wujuhu yauma idzin khashi'ah ay dzalilah, hina, ya. Kemudian pertanyaan, lo kenapa? Apakah hanya wajahnya saja yang kelihatan? Boten. Jadi disebutkan wajah itu maksudnya adalah seluruh anggota tubuhnya. Karena itu para ulama mengatakan zikrul juz wa yuradu bihil kull, disebutkan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Jadi wajahnya sudah itu kasihan. Kenapa? Amilatun nasibah. Kita sholat adzan dulu atau berikut? Adzan dulu. Oh, lanjutkan saja. Ya, adzan atau lanjutkan? Dalam lanjut. Amilatun nasibah. Ya. Ini ada 4 makna yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi mereka orang-orang kafir itu amilatun nasibah. Amal-amal mereka tidak bermakna, alias tidak bernilai. Amal-amal yang dilakukan oleh orang kafir nasibah, kalau bahasanya percuma dan tidak berguna, percun dan pergum. Ya, kenapa? Karena ala ghairi dinil Islam, karena bukan agama Islam. Meskipun dia melakukan kebaikan di dunia, memberikan santunan seperti yang kemarin sempat rame pada saat Imlek itu, ya, itu kan banyak orang-orang berebut untuk mendapatkan angpau, ya, berebut itu. Mereka itu kebaikan, tapi dari sisi dunia. Karena itu kata Allah, amilatun nasibah. Mereka beramal kebaikan tapi tidak bernilai di mata Allah. Tapi di dunia dia dapat balasan. Ya kan? Orang baik ya dapatannya baik. Yang kedua, makna amilatun nasibah
menurut penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini bisa jadi orang beriman, ya, tapi beramal tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, alias membuat amal sendiri. Ya. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi amalannya itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya, bangun subuh itu seger badan. Wah, mumpung enaklah seger, saya tak sholat 4 rakaat. Nah, gitu. Itu masuk kategori amilatun nasibah. Gitu. Yang ketiga maknanya amilatun fid dunya bil ma'asi wujuhu yauma idzin khasiyah, pada hari kiamat nanti mereka wajahnya hina, mereka beramal di dunia tapi dengan bermaksiatan, artinya aktivitasnya aktivitas penuh dengan kemaksiatan. Akhirnya nasibatun fil akhirah, yaitu dimasukkan di neraka. Jadi itu makna wujuhu yauma idzin khasyah amilatun nasibah. Karena amalannya seperti itu, kata Allah, ya, tasla naron hamiyah ay tudkhiluha, Allah masukkan yang bersangkutan di naron, neraka yang hamiyah, apinya nyala puncak ke panas. Jadi kalau di dunia itu adalah 100 derajat Celcius, maka 100 derajat Celcius ini 1/70 dari api neraka. Jadi 1/70 berarti kali 70 kan ya? Iya. 7000 derajat Celcius. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin latihan, ya, pingin, oh saya kuat di neraka, nggih, coba aja ngambil kompor gas, nggih, nyalakan kompor gas 1, coba, kalau masih tahan tambah 2 kompor gas lagi, kalau tahan itu sampai 70. Nah, kalau tidak tahan, baru 1 saja tidak tahan, apalagi 70. Kenapa demikian? Karena bahan bakunya hijau, ya, dari kayu bakarnya itu dari batu dan manusia. Jadi kayu bakarnya itu batu dan manusia. Ngerti? Ya, jadi hamiyah ini muntahiyatul hararah, puncak panas. Ya, puncak. Sudah di neraka yang panas, apinya menyala-nyala sampai pada puncak panasnya, tusqa min ainin, ania diberi minum dari sumber mata air yang panas juga. Ya, kalau bahasa dalam surat Muhammad, faqatta'a am'a'ahum, terputus urat-urat leher mereka. Lah, didahulukan minum, nggih. Kan minuman dulu, Pak, sebelum makanan, gitu. Karena orang kalau sudah kepanasan itu butuhnya air. Lah, ketika butuh air dikasih air yang panas, ya melonyot semua, kata Jawa. Apa melonyot itu? Melempuh. Nah, apa melempuh? Nah, melempuh itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya? Hah? Melempuh itu bahasa Indonesia. Jadi kulitnya melempuh. Tidak baku bahasanya ini. Kenapa bahasa Indonesianya pengkak? Ya, ya, melempuh sudah. Bahasa Jawa itu katanya menguas. Ya, ya. Beda kan kalau kita panas, cuaca di sekitar panas,
masuk ruangan, ruangannya ber-AC, minumannya jus melon, kemudian jus apukat gitu, terus jus apa lagi, jus kelapa gitu kan belum pernah Pak, belum pernah ya, jus degan itu belum pernah kan, belum pernah. Nah itu sekali waktu nanti yang bikin minuman itu dari jus degan. Saya pertama kali minum jus degan itu di NTT ketika diundang Hari Bayangkari, minumannya dari jusnya jus degan itu kelapa muda, enggak di blender, tapi airnya itu dari air kelapa. Setelah itu dikasih susu coklat, di atasnya dikasih tambahan lagi. Waduh, tidak bisa tidur Pak, membayangkan nikmatnya itu. Nggih. Nah, di sini jadi sudah kepanasan, minta air minum, minumnya dari ainun aniyah. Sudah begitu lapar. Ketika lapar, laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan baginya kecuali min dari yang tadi saya sampaikan. Dan makanannya la yusminu, tidak membuat kita gemuk. Seperti Mas Farhan ini, mulai dulu saya ngajar sampai sekarang ya gitu. Terus Pak Adenan kepanggil 2001 sampai sekarang gitu. Gitu. Mas Lendi juga itu. Ya, belum gemuk-gemuk gitu. Pak Joko itu abadi itu. Nggih. Enggak tahu kalau Pak Umam. Nah, ya, berarti ada catatan. Ya, ada yang kurang cocok begitu ya. Begitu. Menunya kurang cocok. Ini Mas Yaya ini tambah gemuk. Berarti cocok menunya itu. Nggih. La yusminu. Saya alhamdulillah, saya pulang dari berangkat ke Madinah itu beratnya 52 kg. Jadi masih senang olahraga gitu kan. Tahun 98 nikah, kemudian pulang tahun 2000 beratnya 75. Nah, dalam itu sukses. Gitu kan? Sukses. Mungkin antum juga gemuk nanti gitu Farhan setelah nikah ini. Ya, makanya segera nikah kalau ingin gemuk, ya kan? Itu ada problem, kebanyakan mikir jenengan itu. Pak Adnan ini banyak mikir. Oh iya, habis nikah tetap Joko gitu. Yeah. Makanya makanan itu kan ada dua toh Pak. Intinya halal gitu, halal dari bentuk, proses dan lainnya, kemudian kita mendapatkannya pun juga halal. Lah di neraka nanti lah yusminu, makanannya tidak mengenyang, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak mengenyangkan alias terus terasa lapar. Waliyahudillah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian kajian kita malam ini. Insya Allah pada kesempatan yang mendatang kita lanjutkan ayat yang ke-8 dan mudah-mudahan bisa sampai ayat yang ke-26. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan perubahan pada diri kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ini Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita sejak kita berangkat dari rumah tadi dan sampai nanti kita kembali ke rumah, mendapatkan ampunan Allah atas permohonan malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berhak menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri kita dan cucu yang Allah titipkan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Kita dipertemukan dengan mereka di surga kelak. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang menikmati minuman dari telaga Al-Kautsar melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah,
rizki yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan usaha kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan harta kita, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah menghadirkan untuk kita pemimpin yang terbaik, yang mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.